Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hayunisa akan membahas novel sejarah yang berjudul Amba. Langsung saja ke inti ceritanya. Amba Kinanti seorang perempuan dan anak dari seorang guru di Kadipura. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. 2 saudara lainnya yaitu si kembar Ambika dan Ambalika. Amba tak secantik adik-adiknya, namun ia adalah orang yang pandai. Suatu ketika, kedua orang tuanya membawa kabar bahwa mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang mereka anggap cukup menarik di Jogja. Laki-laki tersebut adalah Salwani Munir, seorang pria yang baik dan seorang dosen di Universitas Negeri Gadjah Mada. Kedua orang tuanya ingin menjodohkan Amba dengan Salwa. Namun, Amba merasa tidak cocok dan tidak sealiran dengan Salwa. Amba merasa dia tidak mendapatkan cinta yang menggairahkan dari Salwa. Salwa adalah pria baik-baik. Dia bukanlah pria yang mau mengumbar birahi sebelum terikat pernikahan. Suatu saat, Salwa harus tinggal setahun di Surabaya untuk bertugas. Orang tua Amba menyarankan untuk cepat menikah. Namun Amba menolaknya. Dia berjanji bila tugas Salwa sudah selesai, dia akan menikah dengannya. Setelah berpisah dengan Salwa, Amba melamar menjadi seorang penerjemah di sebuah rumah sakit di Kediri. Nasib kemudian membawanya pada Bisma Rasyad, seorang dokter muda yang bekerja di rumah sakit yang sama dengan Amba. Bisma adalah seorang laki-laki yang sangat tampan. Dia lulusan Universitas Karl Marx di Leipzig, Jerman Timur. Bisma hadir menggetarkan seorang Amba dan membuatnya merasakan cinta yang sama sekali berbeda dengan yang pernah dirasakannya kepada Salwa. Mereka memadu kasih sampai Amba mengandung calon anak mereka. Pada tahun 1965, Bisma ditangkap karena dianggap mempunyai keterlibatan dengan PKI. Penangkapan itu terjadi di Yogyakarta, tepatnya saat menghadiri sebuah acara yang digelar oleh teman Bisma, Untaro, di tahun 1971. Bisma diasingkan ke Pulau Buru tanpa sepengetahuan Amba. Amba yang kebingungan pergi ke Jakarta, meninggalkan Salwa juga keluarganya. Di Jakarta, dia bertemu seorang pria yang bersedia menikahinya, yaitu Adelhard Eliers, seorang laki-laki berkebangsaan Amerika. Waktu berlalu dan 3 bulan setelah melahirkan anaknya, yaitu Sri Kandi. Amba mengirimkan surat kepada orang tuanya. Melalui surat tersebut, dia mengabari bahwa dirinya telah menikah dan mempunyai seorang anak, namun bukan dengan Salwa. Lalu, pada tahun 2006, Amba pergi ke Pulau Buru menjawab rasa penasaran dan memastikan bahwa informasi tentang Bisma yang dia terima benar adanya. Suatu hari, setelah Adelhard meninggal dunia, Amba menerima sebuah email yang memberitahukan bahwa Bisma sudah meninggal dunia di Pulau Buru, tempat yang dijadikan untuk pembuangan para tahanan politik. Setelah membaca email itu, Amba pergi ke Pulau Buru. Di pulau tersebut, dia menumpahkan semua perasaan dan kenangan ditemani surat-surat yang Bisma tulis. Ternyata selama berada di Pulau Buru, Bisma menulis banyak surat yang dia masukkan ke dalam sebuah tabung bambu. Tabung itu disimpan di bawah pohon meranti yang ada di Kampung Walgan. Salah seorang penghuni asli Pulau Buru bernama Manalisa menjaga peninggalan satu-satunya Bisma untuk Amba. Manalisa adalah teman baik dari Bisma dan dianggap sebagai orang yang sakti oleh penduduk sekitar. Amba berhasil menemukan alasan kematian Bisma dalam tumpukan surat-surat yang tidak pernah menemui penerimanya. Beberapa tahanan politik memilih tinggal di Pulau Buru dan memulai kehidupan yang baru dengan menikahi warga di sekitar tempat pembuangan. Bisma merupakan salah satunya. Dia menikah dengan anak seorang petinggi adat yang ada di Pulau Buru. Selama masa pembuangan, Bisma membantu para tahanan politik juga warga sekitar sehingga namanya dikenal baik oleh sesama tapol atau masyarakat sekitar lokasi pembuangan. Keahlian yang dia miliki juga dia gunakan untuk membantu keseharian masyarakat sekitar. Setelah merasa puas dengan jawaban apa yang dia temukan, Amba pun pulang kembali ke Jakarta dengan perasaan yang tenang. Pertanyaan yang selama ini menghantui dirinya kini sudah menemukan jawabannya. Di tahun 2011, Amba bertemu dengan orang yang ikut membantu mencari Bisma ke Pulau Buru. Orang tersebut bernama Samuel. Amba lantas meminta agar Samuel menemui Sri Kandi yang telah bertumbuh besar. Dalam pertemuan Samuel dan Sri Kandi menceritakan tentang mimpi-mimpi yang dia alami.
Di dalam mimpinya tersebut, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat mirip dengan Samuel dan melihat ada seseorang laki-laki lain yang meninggal dipenuhi darah. Samuel pun menyadari apa maksud mimpi tersebut, bahwa Sri Kandi ternyata telah mendapatkan gambaran tepat bagaimana kematian ayahnya melalui mimpi tersebut. Samuel pada akhirnya harus menyerah menghadapi kecantikan Sri Kandi. Bagi Samuel, Sri Kandi adalah Amba yang lebih muda. Mereka berdua pun menikah dan sejak saat itu mereka tidak pernah kembali ke Pulau Buru. Begitu juga dengan Amba. Dia terus melanjutkan hidupnya sejak berhasil mengetahui jejak kekasih hatinya, yaitu Bisma. For watching. Please subscribe.